Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dan rekan sekalian. Semoga rekan dan rekan sekalian selalu mendapatkan berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan dan rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Wahid, bertempat tinggal di Dusun Takeran, Desa Takeran Klating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Rekan dan rekan sekalian, pada pagi hari ini tanggal 19 April kita akan membahas pokok bahasan yang sangat perlu kita ketahui bersama, yaitu terkait dengan pembentukan proposal dan juga pengertian tentang laporan pertanggungjawaban atau yang dikenal sebagai LPJ. Rekan dan kita sekalian, pengertian proposal sendiri adalah proposal digunakan untuk menjalin kerjasama atau meminta bantuan terkait dengan agenda-agenda kegiatan yang akan kita lakukan. Proposal banyak sekali jenisnya. Ada yang terkait dengan proposal penawaran, proposal kerjasama, dan juga proposal permohonan dana. Dalam berbagai macam proposal tersebut, ada alur-alur yang perlu kita ketahui. Adapun sebelum kita melangkah ke alur itu, kita harus mengetahui dulu fungsi proposal tersebut. Adapun fungsi proposal tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana penawaran kita atau permohonan kita terhadap siapapun itu yang menjadi partner kita. Rekan dan rekan sekalian, alur pembuatan proposal sendiri yang pertama yaitu sampul. Setelah sampul ada kata pengantar, ada daftar isi. Dan yang pertama harus kita pelajari dulu adalah bab terkait dengan bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan, di mana di situ tertuang dasar-dasar pemikiran terkait isi dari proposal tersebut. Ketika proposal itu berupa proposal kegiatan permohonan dana, maka kita harus menuangkan apa sih agenda kegiatan kita, apa sih branding yang harus kita jual, sehingga orang dapat mempercayai isi proposal kita, sehingga orang tersebut mau bekerja sama atau mau memberikan bantuan terhadap apa yang kita inginkan. Itu yang pertama di poin bab 1 terkait dengan dasar pemikiran. Di bab yang kedua yaitu terkait dengan pembahasan program. Di pembahasan program ada beberapa poin, kurang lebih ada 7-8 poin yang harus kita tuangkan di dalam pokok program pembahasan tadi. Yang pertama adalah nama dan tema kegiatan. Itu penting. Kenapa nama dan tema itu menjadi penting? Karena itu menjadi langkah awal si pembaca proposal itu mengetahui ini namanya apa dan temanya bagaimana. Dilihat dari situ, ketika sudah tertarik maka tidak akan membuka step-step yang lain. Tapi kalau di situ masih meragukan, maka proposal itu akan dibuka sampai akhir. Terus yang kedua, bentuk agendanya itu juga perlu lebih kita perjelas lagi. Bentuk agenda. Cut. Jos. Iku mau ae lho. Wes mari langsung. Iya. Oke, rekan dan rekan sekalian. Di poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan kita membuat proposal itu apa? Di situ kita jelaskan. Sesuai dengan bahasan yang pertama tadi, kita harus menjelaskan tujuan proposal tersebut. Kalau memang tujuannya adalah proposal pengajuan untuk kerjasama, maka perjelas untuk kerjasamanya. Ketika proposal itu bersifat permohonan dana, juga harus diperjelas tujuan tersebut. Di dalam tujuan tersebut tidak hanya melulu menjelaskan terkait dengan tujuan permohonan proposal tersebut, tapi itu juga harus menjelaskan tujuan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sehingga dapat memberi tambahan keyakinan pada orang yang kita tuju. Poin yang selanjutnya rekan dan rekan sekalian yaitu landasan. Landasan berpikir di dalam proposal itu unsurnya dari mana? Itu juga harus kita tuangkan. Landasannya apa? Ini juga perlu dipertegas sehingga nanti si pembaca proposal kita dapat menikmati
apa yang kita suguhkan. Dan yang kelima yaitu waktu dan juga tempat. Waktu kapan kita menjelaskan, di situ waktu menjelaskan kapan kita akan membuat sebuah agenda. Dan tempatnya, karena waktu dan tempat ini bisa mempengaruhi si pembaca. Dan dalam penyodoran proposal sekurang-kurangnya adalah 1 bulan sebelum pelaksanaan. Itu juga sangat penting. Maka dalam penyajian waktu dan tempat juga harus benar-benar sudah di branding dengan baik. Waktu juga harus terjadwal. Di sesi pertama jadwalnya ini, waktunya ini, tempatnya ini. Di sesi yang kedua waktunya ini, tempatnya ini, agendanya seperti ini. Itu juga harus kita jelaskan. Di poin yang keenam, pelaksanaan. Pelaksanaan ini akan melibatkan banyak faktor. Dalam pelaksanaan sudah barang tentu ada faktor-faktor penunjang. Semisal kegiatan kita diadakan outdoor, maka pelaksanaan itu harus ditunjang dari berbagai aspek. Contoh, pelaksanaan dilakukan di lapangan. Kita juga harus membutuhkan waktu yang tepat, situasi kondisi yang tepat. Sehingga perkiraan-perkiraan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam sebuah pelaksanaan. Poin yang ketujuh yaitu sasaran atau peserta. Di dalam sebuah proposal kita juga harus menjelaskan program kegiatan ini sasarannya kemana. Kalau pelajar yang disasar, maka pelajar itu harus benar-benar real tercatat di dalam proposal. Jumlahnya berapa peserta juga harus tercatat di dalam proposal sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Ini yang paling penting di dalam proposal. Semisal ini proposal pengajuan permohonan dana adalah anggaran, di mana anggaran menjadi objek paling vital sehingga pembaca dapat mengetahui berapa jumlah yang kita butuhkan untuk akomodasi sekian, untuk konsumsi sekian. Itu juga harus kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah bab penutup. Di bab penutup ini akan ada kata akhir, yaitu sambutan di akhir. Dan juga akan ada yang namanya lampiran-lampiran. Rekan dan rekan sekalian, lampiran yang pertama yaitu manual acara. Itu juga harus kita cantumkan sebagai protokoler dalam pelaksanaan. Terus di lampiran yang kedua juga harus jelas siapa panitianya. Itu juga kita harus mulai di penasihatnya, siapa penanggung jawabnya, siapa sampai akhir. Ya, sampai akhir. Di bagian yang ketiga adalah anggaran. Sesuai dengan di poin ke-8 bab 2 tadi, anggaran dana itu juga harus sangat-sangat real tercatat di situ. Rekan dan rekan sekalian, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Adapun pengertian laporan dan pertanggungjawaban itu sendiri adalah bermaksud untuk melaporkan usainya sebuah kegiatan yang telah kita lakukan. Di dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban juga harus ada yang namanya cover. Adapun isinya adalah yang pertama bab 1 terkait dengan dasar pemikiran dan latar belakang. Yang kedua, nama dan tema. Yang ketiga, tujuan. Tujuan kita melakukan sebuah laporan pertanggungjawaban. Di bab yang kedua ada yang namanya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini semisal dilaksanakan pada tanggal atau hari Selasa tanggal 11, waktu di kantor, tempat waktu kok di kantor. Ya, maksudnya gini, waktu jam berapa atau pukul berapa, tempatnya di kantor atau di camp, pesertanya siapa, itu kita harus lebih jelas. Pesertanya adalah seluruh panitiaan yang harus hadir. Bentuk dan agendanya seperti apa juga kita harus tuangkan itu. Di situ juga harus kita susun draft seperti di proposal, terutama di susunan kepanitiaan. Dan
kepanitiaan tersebut juga harus terlampirkan di dalam susunan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu laporan terkait dengan keuangan. Ini yang sangat vital dan rawan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Maka di dalam laporan keuangan ini kita harus real menyajikannya. Adapun rincian-rinciannya ada dua. Yang pertama yaitu rincian pemasukan. Pemasukan dari mana saja harus kita tulis real sesuai nominalnya, kapan kita mendapatkannya, harus tercatat dengan real. Sekali lagi harus dicatat dengan real. Rekan dan rekan sekalian, kita harus berani memberikan penyajian-penyajian yang menang betul-betul itu terjadi real di lapangan. Kita dapat contoh, kita dapat uang 100.000 di hari Selasa tanggal 2. Kita catat hari Selasa tanggal 2 dari si A kita dapat 100.000. Hari Selasa tanggal 2 jam sekian kita dapat 300.000 dari si A. Itu harus kita catat real, biar kegiatan kita ini benar-benar tidak ada yang saling melukai. Ini kita belajar juga untuk menjadi seseorang yang jujur di dalam menyajikan sebuah pelaporan. Dan lampiran yang kedua yaitu terkait rincian pengeluaran. Di rincian pengeluaran ini tidak hanya semata-mata kita tulis pengeluaran sekian rupiah di tanggal ini, hari ini, tahun ini. Tidak hanya itu, tapi kita juga harus berani memberikan bukti-bukti resmi seperti kwitansi atau nota pembelian. Itu yang harus kita sajikan. Karena di dalam nota itu akan ada yang namanya kepercayaan. Oh iya, tanggal sekian kita beli ini notanya. Tanggal sekian kita keluarkan lagi uang sekian, ini notanya. Ini menjadi sangat penting. Karena di dalam nota itu bisa menjadi bukti kita mengeluarkan uang berapapun besar nominalnya, itu tercatat di dalam pembukuan laporan pertanggungjawaban. Adapun di bab yang ketiga, rekan dan rekan sekalian yang sangat kami banggakan, di bab yang ketiga ini terkait dengan evaluasi dan hasil pelaksanaan. Adapun di evaluasi, pelaksanaan dan kegiatan ini ada dua faktor yang harus kita benar-benar cermati di dalamnya. Yang pertama yaitu faktor penghambat. Artinya seperti ini. Di dalam faktor penghambat tersebut itu bisa dikategorikan kenapa acara kemarin itu tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Nah, di situ harus kita berani uraikan. Kita harus berani uraikan. Contoh penghambatnya adalah lighting yang saat itu seharusnya dinyalakan tiba-tiba padam. Itu juga menjadi penghambat. Molornya waktu itu juga menjadi penghambat. Semisal ada juga suasana alam. Rencana itu sudah tersusun rapi, tapi tiba-tiba saat audiensi waktu hadir, undangan waktu hadir, itu diguyur hujan. Akhirnya kendala tersebut menjadikan rundown kegiatan itu molor. Itu. Terus di faktor yang kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung ini bisa diartikan di sistem finansialnya, di sistem kepesertaannya, atau di kepanitiaannya. Kurang kompakkah panitianya, minimnya pendanaankah, atau audiensi yang datangnya lambat. Di dalam faktor pendukung ini semuanya harus benar-benar bisa menjadi suatu komponen sehingga menjadikan sebuah kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di poin yang B terkait dengan hasil pelaksanaan, ini juga harus benar-benar kita sajikan. Undangan, semisal undangan yang kita tawarkan di proposal itu sekian ratus orang, tapi yang datang melebihi undangan. Ini bisa menjadi poin plus yang ada di dalam sebuah kegiatan kita. Atau mungkin undangan itu kurang dari apa yang kita inginkan, sehingga itu
bisa menjadi catatan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari. Dan di bab yang terakhir, yaitu bab keempat, rekan dan rekan sekalian, adalah bab penutup, di mana bab penutup tersebut adalah kesimpulan-kesimpulan dari apa yang diperbincangkan, apa yang sudah dituangkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Adapun biasanya laporan pertanggungjawaban tersebut harus ada yang namanya tanda tangan plus stempel basah dari ketua panitia pelaksana dan juga sekretaris pelaksana. Baik rekan dan rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya jabarkan melalui pertemuan kita kali ini. Dan apabila rekan dan rekan kita sekalian masih kurang puas ataupun ada pertanyaan, bisa diajukan di bawah ini pertanyaannya ya. Nanti insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya. Sekali lagi, apabila rekan dan rekan kita sekalian masih kurang puas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga bukan alat pemuas. Sekali lagi, saya bukan alat pemuas ya. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Terima kasih atas perhatiannya rekan dan rekan sekalian. Semoga kita senantiasa dibarengi atau diberikan limpahan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Salam 3B, belajar, berjuang, dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.